lagi banyak berita resesi kayak gini, konten-konten para kreator finansial tuh biasanya isi komentarnya, "Bang, tips dong supaya keuangan gue survive ngelewatin resesi." Tapi buat kreator dakwah kayak kami nih ya, biasanya malah jadi lapak minta wirid-wirid pemberi rezeki gitu loh. "Bang, gue baca apaan supaya besok turun mobil dari langit? Bang, supaya gue naik gaji gimana bang doanya?" Please, yang udah nyimpen banyak pertanyaan kayak gini buat para dai, hati-hati karena ini bisa agak bahaya. Gue jelasin ya kenapa. Tapi bentar, gue ambil baju ustadz gue dulu ya. Orang kita itu selalu maunya serba instan. Perihal duniawi pengennya serba instan, perihal akhirat juga pengennya serba instan. Kan orang kita di pengajian sukanya kalau nanya ustadz selalu perihal, "Ustadz, surat apa sih yang kita baca itu bisa bikin cepet kaya? Terus wirid apa ustadz yang harus kita baca supaya cepet naik gaji?" Hal-hal kayak gini sering banget nimbulin bahaya buat agama orang-orang kita. Bagusnya ya banyak orang kita yang masih ingat Allah di setiap urusan duniawi mereka. Buruknya banyak orang-orang kita yang jadi gampang dibohongin sama ustadz-ustatan perihal amalan-amalan ini. Ada ratusan hadis palsu loh yang tersebar yang nyuruh kita kalau kita amalin A ntar dapat rezeki B, kalau kita amalin C ntar dapat harta sebanyak D. Dan ternyata hadis-hadis palsu ini paling banyak tersebar dan diamalin sama orang-orang Indonesia. Kok bisa paling banyak tersebar di negeri kita dan diamalin sama orang-orang negeri kita? Padahal dia juga kesebar di negeri-negeri Eropa, Amerika, bahkan di negeri-negeri Muslim, negara Arab sana. Karena ya lagi-lagi orang kita selalu nyari apapun yang instan dan serba gampang. Bedanya kalau Muslim di negeri-negeri lain, terutama di Arab sana, lebih jeli aja. Perihal hadis amalan-amalan yang kayak gini itu mereka lebih jeli gitu loh, dan lebih kritis. Kok hadis bunyinya gini sih, duniawi banget? Karena emang guys, di ilmu mustalah hadis itu dijelasin kalau salah satu tanda kalau hadis itu palsu, lafaznya itu nggak kayak lafaz yang biasa diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dulu kan pernah ada ustadz orang kita yang kajiannya itu rame banget didatengin banyak masyarakat Indonesia, yang kajiannya isinya itu sedekah aja, yang katanya kalau kita sedekah Toyota Kijang ntar besoknya bakal Allah kasih Alphard. Dan kajian ustadz itu laku banget dan banyak banget makan korban, termasuk mak gue sendiri. Akhirnya jamaah ustadz tersebut berakhir pada ngadu-ngadu ke media, "Wah, saya kehilangan ratusan juta tapi nggak dapat apa-apa, katanya Allah bakal kasih ini itu." Allah pasti balikin sedekah kita dengan banyak keindahan dan kemudahan. Tapi sistem sedekah itu nggak kayak barter barang dengan barang. Kalau sedekah barang A diganti sama Allah barang B, C, D, E, F, G, alhamdulillah. Tapi kalau gantinya bukan barang, bukan berarti Allah gak ganti sesuatu yang lebih besar lagi yang kita nggak sangka-sangka. Pas lagi marak berita seputar ancaman resesi kayak gini, pasti makin marak juga tersebarnya hadis-hadis palsu yang ngebahas seputar amalan-amalan gimana supaya kita nggak jatuh miskin, gimana supaya kita makin kaya ketika ancaman itu beneran terjadi. Dan buat semua kaum muslimin yang belum ada ilmunya, please jangan gampang nyebarin hadis-hadis, apalagi dia itu disebarkan oleh akun-akun yang nggak terpercaya. Apalagi di Twitter, karena demi Allah Twitter itu banyak banget beterbangan hadis-hadis palsu sana kemari. Karena nyebarin hadis palsu itu, guys, ancamannya Allah siapin buat kita tempat duduk di neraka, na'udzubillah min zalik. Tapi guys, ternyata emang ada satu amalan yang amalan ini emang cuma diamalin oleh mereka yang mampu, dan ketika kita amalin satu amalan ini, Allah jamin dia bisa menghilangkan kemiskinan bagi mereka yang mengamalkan. Yang belum kaya Allah kayakan, sudah kaya Allah makin berkahi rezekinya. Dan amalan tersebut adalah berangkat umroh dan haji. Rasulullah SAW bersabda, "Ikutkanlah umroh kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan menghilangkan dosa-dosa sebagaimana api menghilangkan karat yang ada pada besi, emas, perak. Sementara nggak ada pahala bagi orang-orang yang hajinya mabrur kecuali dia dapat surga." Semenjak berita seputar ancaman resesi bertebaran sana kemari, makin banyak orang-orang yang takut buat berangkat haji dan umroh, padahal mereka mampu. Mereka makin pelit, mereka makin kebingungan, mereka makin was-was, berangkat gak ya. Padahal dari banyak hadis-hadis yang ngebahas seputar amalan pembuka rezeki, yang banyak dari hadis-hadis itu lemah bahkan palsu. Satu hadis yang sahih yang benar-benar ngebahas kalau amalan itu ada yang memberantas kemiskinan, yaitu umroh dan haji. Hadisnya sahih. Semenjak gue pulang ke tanah air untuk liburan musim panas dari Mesir, gue banyak ketemu orang-orang yang mereka sharing kisah seputar gimana mereka dulu ngelewatin masa terpuruk, yang rezekinya itu makin sempit, lalu mereka ikhtiarkan untuk nyisihin harta mereka untuk pergi umroh. Dan gue takjub banget dari banyak kisah mereka gimana pulang-pulang umroh itu gak ada dari mereka yang ngerasa makin miskin, gak ada yang urusannya makin susah. Mereka malah makin dikelilingin orang-orang baik, mereka malah makin diberikan kesehatan keluarganya, mereka malah dapat tawaran-tawaran yang mereka gak sangka itu ada. Itulah yang Allah janjikan untuk orang-orang yang berangkat umroh dengan tulus dan dengan harta yang halal. Pasti akan membuka banyak pintu-pintu rezeki dan pintu-pintu kebaikan untuk kita dan keluarga kita. Kita banyak hitung-hitungan risiko keuangan menuju ancaman resesi 2023. Tapi banyak dari kita yang mampu lupa kalau di tanah suci itu ada banyak titik-titik lokasi yang di situ doa kita ekstra diijabah Allah Subhanahu wa taala. Ingat gak sih pas Covid kemarin gimana banyaknya orang-orang yang aslinya mampu tapi mereka nyesel nggak daftar haji umroh karena umurnya udahlah makin menipis, tapi tanah suci sementara ditutup untuk beribadah. Jangan sampai karena ancaman krisis dunia ini, na'udzubillah, Allah tutup kesempatan itu lagi dan kita malah lagi-lagi menjadi orang yang menyesal, wal'iyazubillah. Buat saudara muslim
gue yang niat untuk berangkat umroh deket-deket ini, kalau teman-teman umroh bareng M2 Travel, jadwal keberangkatan mereka, pilihan hotel mereka, semuanya fleksibel, terserah kita. Daftar umroh bareng mereka lagi ada diskon 1 juta rupiah per jamaah kalau teman-teman pakai kode M2_Zahid. Dan insya Allah sesampai teman-teman di Madinah bakal ada program belajar ngaji bareng Qori yang terkenal Boim El Haq. Dan sesampai di Mekah nanti ada kajian fikih sholat bersama pakar fikihnya Ustaz Muhaimin Aziz. Kapan lagi berangkat ke Tanah Suci, pulang-pulang bawa banyak ilmu baru. Cek info lebih lanjut di Instagram mereka. Berangkat umroh bareng M2 kelas.